Di video kali ini, saya akan mengajak kalian semua bersama-sama menggali sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan yang sering terlintas dalam benak pikiran kita sebagai rakyat Indonesia. Kerajaan dan kesultanan di Indonesia sangatlah banyak. Namun kenapa hanya Yogyakarta yang diistimewakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo simak videonya sampai tuntas agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita, serta mengambil hikmah dari perjalanan negeri ini, dunia, dan lingkungan sekitar kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Di tengah ratusan kerajaan dan kesultanan yang pernah berjaya di Nusantara, hanya satu yang mendapat pengakuan resmi sebagai daerah istimewa dalam struktur negara Indonesia modern. Ya, Kesultanan Yogyakarta. Pertanyaannya sederhana, namun menggelitik dan sering terlintas di benak pikiran kita. Mengapa hanya Yogyakarta yang mendapatkan keistimewaan, sementara kerajaan-kerajaan lain, bahkan yang lebih tua dan besar, tidak mendapatkannya? Untuk menjawabnya, kita harus menelusuri kembali lorong-lorong sejarah, menyingkap babak krusial saat Republik Indonesia masih seumur jagung dan berdiri di atas ancaman kolonialisme yang belum benar-benar usai. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia adalah negeri yang belum mapan. Di tengah kekacauan politik dan tekanan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa, tidak banyak kerajaan tradisional yang secara terang-terangan memberikan dukungan pada republik yang baru lahir itu. Namun Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII justru berdiri di garis yang paling depan. Tanggal 5 September 1945 menjadi tonggak sejarah ketika Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Bahkan bersedia mengintegrasikan kekuasaannya ke dalam sistem pemerintahan negara. Padahal, dengan kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang dimilikinya, Yogyakarta bisa saja memilih menjadi negara sendiri, seperti yang dilakukan oleh beberapa kerajaan lain yang menuntut status serupa. Tapi tidak, Sultan Hamengkubuwono IX memilih jalan yang berisiko, menjadi bagian dari republik yang belum tentu selamat pada waktu itu. Tidak hanya itu, ketika ibu kota Jakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer Belanda kedua tahun 1948, Yogyakartalah yang menjadi ibu kota darurat Republik Indonesia. Dari tanah Mataram inilah Soekarno, Muhammad Hatta, dan para tokoh nasional mengatur strategi untuk mempertahankan kemerdekaan. Bahkan ketika para pemimpin ditangkap dan diasingkan, rakyat dan elit Yogyakarta tetap berdiri tegak mendukung perjuangan. Sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan, pada tahun 1950 Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa. Namun, keistimewaan ini bukan sekedar hadiah politik, melainkan hasil dari kontrak sosial dan sejarah. Yogyakarta memberikan segalanya untuk Republik dan Republik menjawabnya dengan penghargaan yang setara. Keistimewaan ini kemudian ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan, bukan dipilih lewat pemilu, dengan posisi yang melekat pada Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam yang sedang menjabat. Inilah bagian yang kerap memunculkan perdebatan. Beberapa kerajaan lain seperti Kesultanan Ternate, Kerajaan Kutai, atau Kesultanan Delhi juga memiliki kontribusi dalam sejarah Indonesia. Tapi tidak semua memiliki rekam jejak politik yang sekuat dan sejelas Yogyakarta dalam mendukung republik di masa kritis. Sebagian kerajaan memilih bersikap netral, menunggu kepastian arah politik, atau bahkan menjalin hubungan ambigu dengan penjajah. Ada pula yang kemudian menuntut pengakuan serupa dengan Yogyakarta, namun tidak memiliki track record historis yang setara dalam konteks pembentukan negara kesatuan. Apakah ini adil? Tentu saja pertanyaan itu sah, namun sejarah bukan hanya soal keadilan, ia juga soal keberanian mengambil risiko pada saat yang menentukan. Keistimewaan Yogyakarta adalah pelajaran berharga tentang arti komitmen, integritas, dan nasionalisme. Kesultanan Yogyakarta bisa saja mengejar kepentingan sempit, namun memilih bersatu demi visi yang lebih besar. Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat. Generasi muda Indonesia hari ini yang tumbuh dalam era digital dan globalisasi perlu belajar dari sikap ini, bahwa keberanian untuk berkomitmen pada cita-cita bersama akan dikenang jauh lebih lama daripada sekedar manuver politik jangka pendek.
Kita juga diingatkan bahwa perbedaan tidak perlu menjadi alasan untuk terpecah. Yogyakarta dengan budaya Jawanya bisa tetap menjadi bagian utuh dari Indonesia yang majemuk dan tanpa kehilangan identitas. Justru karena itulah Indonesia menjadi lebih kuat. Keistimewaan Yogyakarta bukan bentuk ketidakadilan, melainkan pengakuan atas jasa luar biasa yang melampaui kepentingan diri sendiri dan golongan. Namun itu juga bukan berarti wilayah lain tidak bisa berkontribusi istimewa dalam bentuk yang lain. Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman dan pengorbanan. Yogyakarta mengajarkan kita satu hal. Itu adalah ketika kita bersatu untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, maka sejarah pun akan mencatatnya sebagai keistimewaan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau teman-teman suka konten sejarah sosial budaya seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan tulis tanggapan atau opini kalian di kolom komentar. Menurut teman-teman, tema apa lagi ya yang perlu saya bahas di video selanjutnya? Sekali lagi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.